Ya, yu'di. Nah, yu'di itu menyakiti. Bab tidak menyakiti tetangga. Jarahu tetangga. Ya. Haddatsana Musaddadun qala lam menceritakan kepada kami Musaddah berkata haddatsana Abdul Wahid qala menceritakan kepada kami Abdul Wahid dia berkata haddatsana Al-A'mas qala menceritakan kepada kami Al-A'mas dia berkata haddatsana Abu Yahya Maula Ja'dah bin Ubayrah qala menceritakan kepada kami Abu Yahya Maula Ja'dah bin Ubayrah dia berkata kami itu Aba Hurairah yaqul saya mendengar Abu Hurairah berkata qila lin Nabi sallallahu Gila ditanyakan di Nabi kepada Nabi ya Rasulullah. Inna fulana taqumu laila wa tasumu nahara. Sungguhnya Fulanah perempuan ini. fulana taqumu laila bangun malam wa tasumu nahara dan puasa di siang hari. Wa taf'alu dan dia melakukan wa tasaddaqu dan dia meyakini Bertasodak itu bersodakoh. sedekah. Bersodakoh. Dan dia bersedekah wa tu'di ranaha bilisani dan dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah la khayra fiha tidak ada kebaikan baginya. Dia min ahlina dia dari ahli neraka. Termasuk dalam Dalam ahli neraka. qalu wa fulanatun tusolli maktubah dan fulan tusolli maktubah sholat yang wajibnya Ya, sholat wajib. Dia melakukan sholat wajib. tasaddaqu bi aswalin dan dia sedekah bi aswal dengan sesuai dengan kemampuannya. Namanya itu aswar, namanya sesuai dengan kemampuannya aja. wala tu'di ahadan dan dia tidak menyakiti siapapun. Qala Rasulullah dia min ahli jannah dia masuk dari ahli jannah. Iya. Ini kritikan besar bagi perempuan ya sebenarnya ya nih. Karena yang jadi dasar fulanah bukan fulan. Ya. Karena yang paling banyak bukannya laki-laki tidak bergibah ya. Tapi yang paling banyak adalah perempuan. Maka antum kalau melihat istri atau siapapun atau saudara kalian ngobrol lama kemudian kalian mendengar dia menceritakan orang yang lebih baik dipanggil. Bu, sini. Jangan ngomong langsung situ. Sini. Paham enggak? Kita panggil aja. Suruh apa gitu. Ini supaya menghindari gibah ya. Mendengar ngomongin orang. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Musaddad ya. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Musaddad ya. Musaddad mendapatkannya dari Abdul Wahid ya. Abdul Wahid mendapatkan dari Akmas ya. Kemudian Akmas mendapatkan dari Abu Yahya. Abu Yahya ini adalah maula seorang budak. Budaknya siapa? Ja'dah bin Ubayrah. Jadi beliau adalah budaknya dari Ja'dah bin Ubayrah. Nah, maulanya ini dia mengatakan sami itu aku mendengar Aba Hurairah. Aba Hurairah berarti kita kalau teman terjemahkan tetap pakai abu ya. Kalau pakai aba bingung orang. Nah, terjemahkan tetap sami itu aku mendengar Abu Hurairah ya radhiyallahu an. Jadi aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan qila lin Nabi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi ya Rasulullah wahai Rasulullah inna fulana ya, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan ya taqumul lail dia mengerjakan salat malam wa tasumun nahar dan dia suka berpuasa siang hari
ya, berarti ini penunjukannya dia bukan puasa wajib ya, tapi puasa sunnah. Kalau puasa wajib kayak sekarang ini puasa Ramadan itu memang sudah kewajiban bagi seluruh umat ya. Jadi dia juga biasa melakukan sholat malam, kemudian juga melakukan puasa pada siang hari, yaitu puasa sunnah ya. Wa taf'al, dan dia melakukan perbuatan baik apapun. Taf'al, melakukan sesuatu yang baikan ya. Ya, kemudian fatasaddaqu, dan dia suka bersedekah. Suka bersedekah. Nah, tetapi terakhirnya perhatikan. Wa tu'dzi jiranaha. Ya, tapi dia menyakiti tetangga. Ngomongin orang lain, gibahin orang lain. Dengan apa? Bilisaniha, dengan lisannya. Nah, dengan lisannya dia kadang menyakiti tetangganya yang lain. Dan tetangganya itu misalnya kita sakit, diomongin kadang-kadang sakit ya. Sakit gak? Sakit ya. Apalagi diomongin keburukan. Nah, apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah, ya, maka Rasulullah bersabda ya. Ya, Rasulullah bersabda, la khaira fiha, maka tidak ada kebaikan di dirinya, di dalamnya. Maksudnya di seorang wanita itu percuma ibadahnya. Bukan berarti kita tidak melakukan ibadah itu, tetap ya ibadah itu, cuma yang diubah itu, ini nih. Yang diubah ininya, bagaimana mengubah seorang perempuan tidak membicarakan orang lain. Ya. Ya, jadi apa kata Rasul? Hiya min ahlin nar. Perempuan itu, fulanah itu, ya bagian dari ahli neraka. Nah, perhatikan pernyataan dari Abu Hurairah, dia menyebutnya fulanah. Dia mengetahui namanya, tapi dia hanya menyebutkan fulanah. Kenapa? Karena kita harus menutupi. Aib itu siapapun dia ditutupi. Tapi ini untuk hukum, untuk ingin mengetahui bagaimana orang yang melakukan ini boleh. Antum misalnya ada masalah, antum jangan ceritakan si dia atau istri saya atau saya gitu, bisa jangan. Misalnya ada cerita begini Ustaz, nah gitu, bla 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 bla, tunjuk walaupun itu sebenarnya permasalahan pribadi gitu, tapi jangan tunjukkan itu permasalahan kita, karena kita diusahakan menutup aib kita sendiri harus ditutupi. Tapi antum boleh bertanya. Nah, seorang siapa namanya, Abu Hurairah ini tahu orangnya, makanya dia nyebut fulanah, seseorang, tidak disebutkan namanya, ya, karena ini sebuah aib. Boleh nggak kita nyebut itu? Boleh. Jadi kalau antum bertanya, kalau saudara sepupu saya kayak gini, berarti kan orang jadi tahu, siapa jadi kepo kan, siapa ya saudara sepupunya ya, nah gitu, malah buruk. Jangan. Ada seseorang, misalnya kita cerita aja, ada seseorang melakukan ini, Ustaz gimana, nah gitu kan, lebih enak seperti itu. Nah, kemudian Abu Hurairah juga mengatakan kembali, ya, ada seorang perempuan, wa fulanatun tusalli maktubah. Nah, dia ada seorang perempuan hanya sholat maktubah, hanya sholat sehari-hari, dia tidak meninggalkan sholat 5 waktunya yang diwajibkan. Maktubah itu yang diwajibkan ya. Dia tidak meninggalkan sholat yang diwajibkan. Wa tasaddaqo bi aswarin, kemudian dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya, ya. Wala tu'dil ahadan, tapi dia juga tidak pernah menggunjing seseorang pun, seseorang pun nggak pernah dia gunjing, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ya, dia perempuan itu min ahlil jannah. Nah, perempuan itu adalah bagian dari ahlu surga. Ya, hikmah yang diberikan bahwa di sini pertama ya tidak menyebutkan kata fulan tapi fulanah, karena kebanyakan yang menggunjing, ya walaupun laki-laki juga bisa menggunjing, adalah kebanyakan perempuan. Ya, membicarakan orang lain, terus kemudian menyakiti tetangga, rata-rata berawal dari ucapan seorang perempuan. Ya, nah seperti itu. Kedua, ya, tidak menjamin siapapun orang melakukan ibadah yang baik
ya, tapi dia suka ngomongin orang lain masuk surga. Bukan berarti tidak lebih baik kita tidak usah tidak mengunjing aja, tapi nggak usah sholat, bukan begitu. Tetap kita melakukan ibadah, tetapi juga kita tidak mengunjing orang lain, ya. Nah itu maknanya seperti itu. Oke, silakan lanjutkan hadis berikutnya. Hadatsana Abdullah ibnu Yazid ceritakan kami Ibnu siapa? Ibnu Yazid Yazid, ya. dari Ibnu Yazid berkata hadatsana ceritakan kepada kami dari Abdurrahman ibnu Ziyad Ziyad. Mola berkata hadatsani ceritakan kepadaku dari Umar ibnu Khattab anatan bahwa sesungguhnya Bibi, ya. Bibi dari siapa? lagu Bibi, hadas bibinya ya, bibinya dari pihak laki-laki ya. lahu hadasathu Ada satu dia menceritakan kepadanya anaha, annaha sesungguhnya dia sa'alat bertanya kepada siapa? Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Oh, faqalat maka dia berkata inna zawja bahwa sesungguhnya suami jana salah satu suami kami dari kami ya bahwa sesungguhnya salah satu dari suami kami yuriduha menginginkan istrinya fatam na'udhu nafsaha. Ayo. Jadi ingin mohon maaf ya, ini kita bahasanya vulgar sedikit ya. Menginginkan berjima. Nah, menginginkan berjima. Jadi salah satu dari suami kami ini, istri ya, suami kami ini ingin berjima tapi dia menolak. Nah, menolak ya. Fatamna'uhu nafsaha. Nah, terus Imma antakuna awadaha awalam yakun nasyita. Nah, imma antakuna ghadaba awalam yakun nasyitotan ya. Gimana nih? Nah, membuat suami itu marah. Nah, marah. Ya, kemudian ada juga yang tidak marah. Kan ada suami misalnya suami pengen nih. Kalian pengen. Gak apa-apa ya kita ngomong ya. Ini kan hadis ya. Ngomong. Kan ada yang marah, ada yang enggak, ada yang berusaha memahami. Oh, dia capek. Ada yang marah. Ada yang godok. Ada yang godok berarti marah ya. Ada yang lam nasi totan. Jadi dia tidak masalah bagi dia. Nah, kemudian di situ lanjutin. Fahal alaina fi dzalika min kharaj. Nah, perempuan ini bertanya kepada Aisyah, fahal alaina, dan apakah atas kami dzalika yang demikian itu tadi menolak melayani suami, ya dia marah atau tidak, nah gitu kan, min kharaj itu berdosa, gitu ya. Apakah berdosa? Gitu tanyanya kepada Aisyah. Karena Aisyah yang paling tahu nih, kan dia ummul mukminin. Ini karena permasalahan wanita. Kalau ditanyakan kepada Rasul mungkin gak enak ya. Makanya tanyakannya kepada ummul mukminin Aisyah. Nah, lanjut. Qalat kata ibu Aisyah, na'am inna min haqqihi alaika an law
muttaqin wa anta ala qatabin lam tamna'ihi. seru nih Aisyah. Belak-belakan nih. Mantap. Dari hak suami alaika atas kalian anlau roti seandainya Iya, sekiranya seandainya ia menghendaki kamu wanti ia wa anti ala qatabin di atas dan engkau ada di atas kendaraan kan? bukan tungku kompor walaupun dia lagi masak gitu loh. Iya. Lam tam na'ihi tidak boleh menolak. Iya, keren ya. Ini ya, jadi kata Aisyah ya berdosa. Kenapa? Ya, itu sesungguhnya haknya kamu, haknya laki-laki, haknya suaminya. Jadi haknya suami. Ya. Haknya suami dilayani. Kewajibannya memberikan nafkah. Ketika sudah memberikan nafkah, haknya boleh diminta gitu loh. Jadi nggak boleh ada penolakan, ya, nggak boleh ada penolakan apapun, ya nggak dapat mengalami penolakan apapun karena haknya suami jika suaminya menghendaki, ya. Walaupun dia sedang masak nih, sedang ada di tungku, kata maknanya dari qatabin ya adalah tungku di dapur, ya. Maka lam tamna'ihi, ya, maka tidak boleh menolak. Berarti kan sibuk banget ya. Kalau berarti di dapur, kalau seorang perempuan ada di dapur, berarti dia sangat sibuk gitu. Tapi kalau suaminya minta, itu harus matiin mandi gitu, harus wangi dong. Masa bau asap kan mungkin kan, nggak mungkin tertarik kan. Nah, dia harus mandi bersih wangi banget, sewangi-wanginya. Datangi suaminya, gitu loh maksudnya. Lanjut. Allah kata Qolat yang berkata siapa? ingin amai. Ya, yang tadi, yang perempuan tadi ya. Amah ya. Aku berkata lana pada ibu Aisyah ihdana tafid salah satu suami Dari kami perempuan dari kami tafid haid sedang haid. Ya. Ya, dia tanya lagi. Ini nanyanya banyak nih, makanya hadisnya panjang. Salah satu kami sedang haid. Nah, gimana nih gitu. walaysa laha wa li zawjina illa irasun wahidun aw bil haqqun wahidun Apa? walaysa dan Nah, tidak boleh tidak ada tempat ya. Laisa laha li jaujiha ya. Jadi tidak ada tempat bagi suami kami illa firasun, kecuali satu kasur. Satu kasur aja nih. Kami nggak punya kecuali satu kasur. Nah, satu kasur wahidun yang satu, au lihafun wahidin, atau cuma satu selimut. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Saat itu ya cuma ada satu kasur yang hanya ditiduri satu orang maksudnya. Kan biasanya kalau itu kasur kan dijabringin. Cuma ada satu kasur dan satu selimut. Jadi selimutnya 2. Ini selimutnya 1. Nah, jadi fakaifa tasnamu. Nah, fakaifa tasnamu. Bagaimana apa yang harus dilakukan nih? Ya. Salah satu dari kami head. Ini lagi head aja, ini lagi head. Gimana nih lagi head? Kalau head atau gimana? Diam aja. Kalau suami pengen gimana? Kalau kalian pengen gimana? Nah ini jawaban nih. Ini jawaban bagaimana kalau seorang istri sedang haid punya keinginan gitu. Yang namanya keinginan tiba-tiba kan, nggak bisa ditahan kan namanya keinginan. Nunggu besok aja, orang pengennya sekarang kok. Paham nggak sini?
Nah, masalahnya lagi sedang head pertama, kedua mungkin kasurnya cuma ada satu saat itu. Biasanya kasurnya dua nih, jadi satu. Kasurnya cuma satu, kemudian selimutnya cuma satu. Nah, ketika ngalamin masalah ini, tanya nih kepada Ibunda Aisyah, apa yang harus dilakukan oleh kami nih perempuan-perempuan ini, istri-istrinya terhadap suami yang punya keinginan, kami sedang head, kasurnya cuma satu, gitu. Lanjut. Bapak Ibu kasih tahu maka apa yang hanya melakukan Jawaban Aisyah luar biasa. Ini jawaban Aisyah nih. Nih. Qala berkata Aisyah, ibunda kita, apa nih artinya? Bisa nggak? Kita tutupi kata Aisyah, tutupi kalian berdua karena begini, kalau jima itu sebenarnya ini dalam Islam ya, nutup harus ditutup atasnya. Jangan sampai ada yang ngintip, apalagi mohon maaf ya, kalau kita masih ada anak kecil di samping kita, mohon maaf ya. Kalau misalnya usia 5 tahun itu udah tahu dia, dalam pikiran anaknya ibu atau bapaknya ngapain kok, mohon maaf ya, telanjang. Makanya kenapa usia ketika orang udah 6 tahun itu dipisah dari kamarnya, itu maksudnya itu, pisah kamar. Kenapa? Ya kalau nggak pisah antum bingung kan. Iya kan? Bingung nggak nih nanti? Bingung. Kalau nggak dipisah bingung. Antum mau punya keinginan, ya punya keinginan. Harus nunggu anak itu tidur kan. Masalahnya kalau tiba-tiba dia bangun, pas bertepatan, mohon maaf, antum lagi seperti itu, bingung nggak? Makanya anak itu kalau udah usia di atas 5 tahun, usahakan kita membuat kamar kembali. Kamar lagi, dia di kamarnya yang berbeda. Gitu ya. Jangan satu kamar dengan ayah ibunya. Nah, itu. Nah, jadi di sini dikatakan oleh ibunda kita, ya tutupi alaiha atasnya izaroha sarungmu, sarung kalian, selimut kalian, ya. Selimut kalian atau sarung kalian. Summa tanamahu, kemudian tidurlah bersamanya. Tidur sama suaminya, bukan suami orang ya, dengan suaminya. Walaupun sedang haid. Inilah yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu justru menjauhi istrinya ketika dia haid. Gak boleh tidur misah, makan aja pisah. Inilah syariatnya Yahudi ya sebelumnya. Tidur pisah, makan pisah. Dijauhi benar-benar, gak boleh gabung dengan suaminya, sama anak-anaknya gak boleh. Karena dianggap kotor. Dianggap kotor, najis. Ya, karena dianggap kotor dan najis, maka nggak boleh. Coba dalam Islam bayangin, ini sedang haid, disuruh tidur bersama, gitu. Nah, terus lanjut. Maka baginya apa yang di atas itu. Bagihunya kepada siapa? Suami ya? Fauq itu di atas. Ini hadis vulgar, tapi ini hebatnya ya. Ini harus diceritain. Jadi kita ingin tahu kehidupan Rasulullah sehari-harinya ya dari istri Rasul. Dan istri Rasul itu menceritakan. Misalnya hadis Maimunah mandinya Rasul. Rasul itu sangat-sangat apa ya namanya? Orangnya nggak kaku. Orangnya apa? Fun. Dia bisa main-main sama istrinya di kamar mandi. Antum pernah main-main sama kamar mandi? Saling guyur-guyuran, pernah? Pernah nggak? Hah? Rasul begitu. Sama Maimunah, hadis-hadis Maimunah. Kita nggak tahu, oh Rasulullah itu sama istrinya bener-bener mesra gitu. Bener-bener mesra. Jujur kepada kita, kapan terakhir kita mesra sama istri? Seperti itu. Guyur-guyuran. Udah lama. Rasul itu mesra banget. Jadi dia bisa mengikuti apa yang dimau oleh istrinya. Ini kejadian ini dialami oleh
Aisyah. Maka Aisyah menceritakan kepada orang, kok Aisyah berarti menceritakan aib? Ini bukan aib, karena dalam diri Rasul adalah uswah. Beda ya. Kalau kita nggak boleh kan menceritakan apa yang terjadi dengan istri kita, atau menceritakan oh istri saya mah hebat begini. Nggak boleh untuk menceritakan itu. Kenapa? Nggak boleh dong. Nanti orang berpikir, wah asik nih istrinya nih. Pikirnya jelek kan? Kalau diri Rasul nggak uswah, ya harus diceritakan apa yang dialami oleh istri-istrinya itu di dalam rumah tangganya. Maka ceritakanlah bagaimana Rasulullah ketika seperti itu diceritakan oleh Aisyah. Nah, falahuma faqad dzalika. Jadi dia berada di atasnya. Suaminya berada di atas. Kemudian lanjut. Ma'ani saufa ukhbiruki ma sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah nih bui muda kita, maukah aku ceritakan kepadamu ya? Ukhbiruki, aku ceritakan kepada engkau ma sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi kepadaku ya. Ya, sana'u innahu kana laili, sesungguhnya dia ketika itu masuk pada gilirannya Aisyah. Jadi suatu malam di mana Rasulullah datang itu menggiliri Aisyah. Jadi kan Rasulullah punya banyak istri. Istri-istrinya tuh digilir, paham nggak? Nah, istri-istrinya digilir. Itu hebatnya Rasulullah ya, punya banyak istri tapi istrinya digilir. Dan hebatnya digilir itu dia bisa, mohon maaf ya, bisa apapun gitu. Berarti hebat banget ya Rasul ya. Nah, ini jatah malamnya Aisyah gitu. Nah, lanjut. Fatokantu syai'an min syai'in, maka tokan Mana? fatokantu syai'an min syai'in, maka aku tokan. Nah, fatohantu ya. Jadi kebiasaan Aisyah ketika giliran Rasul, dia istri kan biasa ya, kalau suami datang ingin suami itu senang ya. Nah, ini salah satu kebiasaan Aisyah adalah kalau giliran datang dia memasak. Ya, jadi fatohantu aku memasak syai'an sesuatu min syairin, dari gandum. Jadi gilirannya datang ya, dimasakkan dia gandum. Ya kan ingin berdua, ingin bersama, ya kan ingin mesra gitu kan. Ingin makanannya dipuji gitu. Nah, ini Aisyah, Bunda Aisyah ya. Lanjut. Faj'altu lahu kurson. Nah, maka aku membuat ya lahu kepada Rasul kurson, nama roti ya. Roti, jadi roti. Lanjut. Fadakhala faradal baba, maka kami masuk. Fadahola maka melebu sapa Rasul. Nah, fadahola maka melebu sapa Rasul. Kemudian faradal bab, kemudian menutup pintunya. Nah. Lanjut. Fadakhala ilal masjid, dan Rasul masuk ke masjid. Nah, karena rumahnya Aisyah di mana? Ke masjid ya. Ke sebelah masjid. Jadi dia gilirannya Aisyah, giliran Asia dia masuk dulu ke rumah Aisyah, kemudian nutup pintunya, kemudian baru dia masuk masjid. Jadi Rasul ibadah dulu nih, giliran Aisyah malam nanti. Ya, lanjut. Wa kana idza arada an yanama atlaqal baba, dan ketika hendak tidur atlaqal baba, aku menutup pintu. Ya, menutup pintu, ya. Wa awqa'al irbata. Jadi kebiasaan ini siapa nih? Aisyah apa Rasul? Aisyah. Ini Rasul ya. Jadi ketika ya dia hendak tidur, kebiasaan Rasul adalah menutup pintu, kemudian wa'al irbata, yaitu dia meletakkan tempat air, waqfa'al qadaha, dan merapikan gelas. Nah, inilah hebatnya Rasul.
Rasul tuh nggak malu, dia ikut juga seperti ibu rumah tangga, merapikan letakan. Ya dia sambil beres-beres lah di tempatnya Aisyah itu juga dia tiba bukan hanya kunjungan biasa gitu ya, tapi dia lihat sesuatu hal yang mungkin menurut dia ini dia dibersihin gitu. Rasul mah luar biasa lah, kalau contoh luar biasa, dia membersihkan gelas, menatakan tempatnya gitu. Jadi ini letakkan pada tempat-tempatnya gelas, kalau yang kotor dibersihin gitu. Ya, berarti dia nggak malu. Dan jangan Anda anggapan bahwa tugas mencuci adalah tugas seorang istri, bukan. Itu bagian dari kewajiban suami sebenarnya. Cuma ya istri ikut membantu. Makanya Rasulullah membersihkan tuh. Ya, tanpa malu-malu gitu. Ini biasa Rasul, yang biasa Rasul. Nah, kemudian mematikan lampu. Matiin lampunya, bro, jangan terang-terang. Ya, matikan lampu. Apa nih? Jadi Aisyah itu apa namanya? Menantikan kehadiran Rasul dan memberikan roti kurso. Ya. Falam yang sorifu, tapi dia tidak datang mendekatinya, belum datang dia. Jadi dia masih beres-beres dulu. Nah. Sehingga Aisyah tertidur. Nih Rasulullah beres-beres rumah dulu, bayangin. Masuk ke rumah Aisyah, ya, kemudian tutup pintunya, kemudian dia ke masjid. Habis dari masjid nggak nemuin Aisyah. Aisyah padahal udah nunggu loh. Beres-beres rumah. Antum pernah kerja beres-beres rumah habis itu? Malas kan tidur ya? Kita harus oke ya. Kita pengen tidur kan, capek. Ini Rasulullah loh. Beres-beres karena kelamaan beres-beresnya Rasul ya. Sampai Aisyah tertidur. Manusia luar biasa ya. Ya Allah, saya melihat ini jauh kita bandingannya sama Rasul ya. Jauh. Rasul masih sempat beres-beres loh. Mungkin dalam pikiran kita, giliran istri yang kedua nih, saya datang aja langsung. Ya, pengennya langsung. Iya kan? Ini enggak loh. Dilihat nih mana yang kotor, bersihin, nyapu, apa, beres-beres. Pokoknya diberes-beresin. Ya, diberes-beresin semuanya. Sampai Aisyah karena capeknya nunggu Nabi beres-beres itu akhirnya tertidur. Kebayang nggak? Berarti betapa lamanya Rasulullah beres-beresnya gitu maksudnya. Luar biasa. Lanjut. Nah, wa'ojahu badud, hingga beliau kedinginan. Nah, Nah, lama-lama kan dingin kan, makin malam kan. Nah, hingga beliau kedinginan. Nah, fa'atani, maka beliau mendekatiku. Fa'atani, mendekati siapa? Mendekati Aisyah. Faqomani, kemudian dia membangunkanku, karena sudah tertidur maka dibangunin nggak? Dibangunin. Ya, sebenarnya Aisyah sudah nunggu lama itu, ya. Summa qala, kemudian dia mengucapkan kata apa? Hadfini, ya. Hadfini ya. Hangatkan aku. Yes. Rasulullah tuh bahasanya keren ya. Hangatkan aku. Kemudian ini haidun. Aku sedang haid.
Kecewa nggak? Kalau antum kecewa nggak? Aduh, lagi udah gilirannya datang jauh-jauh ke Jawa. Aduh, istirahat lagi. Aduh, gimana tuh? Ini yang harus dilakukan nih. Istirahat lagi, Bang. Bisa lama nih, bisa pulang-pulang nggak dapet apa-apa nih. Nah, itu. Gimana? Lanjut. Fakola maka berkata, Fakola ini siapa? Rasul. Nah, daika, daiki. Apa? Jangan jika. Maka tutupi ya kedua pahamu. Ya, maksudnya ditutup ininya. Kan yang nggak boleh kita berjima kan? Paham nggak? Disuruh tutupi. Mohon maaf ya kelaminnya. Tutupi aja kelaminnya. Terus apa yang dilakukan Rasul? Fakasyaftu maka aku tutupi lahu padanya an faidaya. Jadi aku tutupi, akhirnya Aisyah menutupi ininya. Di sini bahasanya kedua di antara kedua paha. Tahu kan? Paham di antara dua paha? Nah, lanjut. Kepala dulu, kepalanya di pahanya. Jadi Rasulullah meletakkan kepalanya di pahanya Aisyah. Jadi dengan lagi head, nggak mesti kita nggak bisa bermesraan kan? Boleh nggak kita melakukan selain kita berjima? Jadi antum bisa melakukan apapun, ya, tapi tidak duhul, tidak berjima. Apapun antum bisa lakukan, itu udah suami istri, mesra-mesraan, ciuman dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, lanjut. Mohon maaf membantu kamu ya. Kalau laki-laki kan kalau enggak, mohon maaf ya, kalau enggak ini kalau enggak keluar kan enggak puas ya. Boleh istri membantunya. Paham ya di sini membantunya, paham ya? Paham ya? Lanjut. Nah, tiba-tiba Fakbal tu datanglah satan seekor kambing. Oh, seekor kambing. Ganggu aja. Ini dalam satu malam ya, ada peristiwa malam-malaman banyak nih, ada peristiwa ini ada kambing nih. Kambing masuk di milik tetangga kami. Nah, yang kami itu masuk ya. Suma amada. Nah, karena di situ ada roti ya. Dia hendak makan rotinya, roti yang dibuatkan untuk Rasul. Nah, aku Aisyah mengambil ya. Ini ceritanya gini, ini ceritanya Rasul udah tertidur ya. Sudah bermesraan. Sudah selesai. Paham ya, udah selesainya. Ini mohon paham ya. Sampai Rasulullah tertidur, berarti Rasul sudah selesai gitu. Tiba-tiba ada kambing masuk. Nah, kambing masuk, hendak makan rotinya yang tadi disediakan oleh Nabi, karena Nabi belum sempat makan kan. Nah, mau makan roti yang dibuatkan oleh Aisyah untuk Nabi. Ya. Nah, kemudian suma'ad barat mihi, kemudian kambingnya mundur karena kan Aisyah mau ngambil kambing itu kan. Ya, mau ngambil roti itu. Qalat, maka berkatalah Aisyah. Nah,
Falik tuh seolah-olah aku melihat dia lihat kambing itu seolah bersedih anhu darinya karena rotinya diambil. Kan dia mau roti itu. Ya, terus nah akhirnya terbangunlah Rasul terbangun ya karena kan itu namanya kambing masuk kan berisik ya, agak berisik ya, maka bangunlah Rasul terbangun. Terus nah dibawalah kambing itu sampai kepada pintu. Faqala Nabi Muhammad SAW, nah apa kata Nabi, ambillah apa-apa yang tersedia dari roti kamu. Jadi ya nggak usah inilah kan, nggak usah sama binatang juga nggak usah pelit lah, jangan nggak usah juga marah karena ada kambing masuk. Kita marah nggak ada kambing masuk? Ini Rasul ya, ini Rasul luar biasa nih, sama hewan aja dia begitu ya. Kan Aisyah ngambil rotinya, dia sedih tuh lihat kambingnya, ngeliatin Aisyah kelihatan bersedih kan. Ya udah apa-apa, antarkan ke pintu, biarkan kambing itu makan, kata Rasul, maksudnya gitu loh. Jangan sakiti tetanggamu fi saktihi pada kambing. Karena sebab kambing, kamu marah-marah kan, akhirnya ngomelin tetangga, itu kambing murus, suka gitu nggak? Ayam murus, dasar ayam. ini luar biasa nih, mantap ini. Saya banyak hikmah ya di dalamnya ya. Cerita kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada satupun yang ditutupi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam sudah lengkap sempurna, memang lengkap sempurna. Ya, bagaimana berhubungan dengan istri itu nanti ada bapak-bapak ini ya. Apa yang dilakukan pertama kali ketika kita mau berjima ada, itu diceritakan oleh istri-istri beliau. Ya, nggak perlu kita baca Kama Sutra, nggak perlu baca yang aneh-aneh kayak gitu. Ya, Islam itu sudah mengajarkan dengan baik. Ya, penghormatan kepada istri, tidak menyakiti istri. Ya, pada saat yang tepat. Kemudian bagaimana ketika saat punya keinginan. Ini termasuk ketika keinginan Aisyah sedang haid. Bukan berarti kita tidak boleh mendekati istri, boleh. Bahkan kalau kita bersenang-senangan istri melakukan apapun kecuali berjima, kecuali masukin ke situ aja. Kalian mau ngapain kok dengan teknik apapun ya, kalian sampai terpuas nggak ada masalah, karena itu istri sendiri, bukan istri orang. Yang penting ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kemudian di sini contohlah Nabi, ada seorang kambing masuk ke dalam rumah. Kalau kita sering ayam masuk ke rumah, kesel nggak? Tayunya kemana-mana. Kemudian tetangga kita diomelin. Jadi ya memang sebenarnya kalau kita tuh punya hewan, kita harus menjaga jangan sampai hewan itu ke tempat pekarangan orang lain. Ini kita nih ya, kita harus berusaha ya, jangan sampai ke tempat pekarangan orang lain itu kita buat susun seperti itu. Ya. Tapi bilalah kalau itu kejadian di tempat kita dan itu masuk, jangan gara-gara itu hubungan kita dengan tetangga kita jadi kurang baik gitu loh. Ya kambing pasti ada makan apa yang dia makan masuk, dia ada roti pengen makan. Aisyah kan menyediakan ini untuk siapa? Untuk Rasul, pasti akan dipertahankan nggak? Akan dipertahankan, karena ini tujuannya untuk Rasul kan. Ya kan pasti dia akan ambil, tapi Aisyah ngelihat ada wajah kesedihan di kambing, dia pengen makan. Nah, kata Rasul kasih aja ke depan pintu, silakan kasih itu rotinya, biarkan dia makan. Juga dia mengatakan jangan sebab karena kambing ini kita menjadi bermusuhan, tidak menyukai tetangga kita, karena tahu itu kambingnya siapa pasti. Kita tahu kan, misalnya ayam masuk ayamnya siapa tahu kan. Dan setiap masuk rumah kita kambing siapa pasti kita tahu. Nah itu 3 ini kita paham kan? Kita jangan keluar dari rumah kita, dari
Karena itu kan yang berhak, karena dia nggak boleh masuk ke rumah kita keluarin aja. Kalau dia kelihatan laparan, kasih aja makanan, nggak apa-apa, udah, antum berpahala. Dan nggak usah marah-marah sama orangnya, kalau bisa diomongin aja, diomongin baik-baik, kalau bisa kambingnya, tapi nggak usah marah gitu. Karena sebab ini kita jadi bersentuh dengan tetangga. Kalau saya begini, ayam itu kalau malam kalau di tempat saya mungkin paling lagi jangan ini istilahnya saya batin saya kan gimana ya, ini ayamnya hilang. Ayamnya hilang. Saya ini jadi ini ayam hilang, ayam itu ada hikmahnya juga. Oh, iya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Setelah itu ayamnya dibawa pulang ke sono kampung. Iya, iya. Mantap ya. Ini berarti kita nih hikmahnya banyak nih. Makanya kita bersyukur kita bisa belajar ini ya. Oke, satu lagi hadis. Ya, hadis ini dhaif, didoifkan oleh Syekh Albani. Tapi kita ini kan hadis bukan masalah hukum ya. Ingat ya, kalau hadis yang bukan masalah hukum, fadhailul amal boleh kita pakai. Kecuali ini bicara hukum, ini tidak bicara hukum. Ini kan keadaan harian gitu ya. Ya, nggak apa-apa, hadis dhaif bisa dipakai sekali lagi untuk fadhailul amal. Karena ini isinya baik. Ya, isinya baik. Ini kan menurut Syekh Albani sekali lagi. Walaupun ada peneliti ulang bahwa ini termasuk hadis sahih gitu. Ya, karena sekali lagi Syekh Albani itu hanya meneliti dari manuskrip catatan ini aja tanpa melihat ketemu dengan orang-orang langsung kan. Beliau kan nggak ketemu dengan guru-guru ini kan yang disebutkan ini, gitu loh. Sedangkan Bukhari langsung karena dia sangat dekat dengan Rasul. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi hadis ini boleh diamalkan walaupun ini karena hadis ini tidak bicara hukum. Ya, tidak bicara hukum. Lanjut. Hadasana Sulaiman bin Daud Abu Rabi Ola. Dari itu kepada Sulaiman bin Daud Abu Rabi Ola berkata, hadasana Ismail bin Ja'far. Diriwayatkan kepada kami Ismail bin Ja'far Ola berkata, hadasana Ala bin Abdurrahman. Diriwayatkan kepada kami Ala bin Abdurrahman an Abi dari Abi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala La yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa tahu. Ayo, tidak masuk, seseorang tidak akan masuk surga. Jadi orang-orang yang layak manujarohu, yang tetangganya tidak tenang, ya, tidak tenang, ya, bahwa ikohu, karena gangguan dari tetangganya. Jadi kita nggak boleh mengganggu tetangga kita. Menyetel musik keras-keras itu mengganggu tetangga. Sebenarnya gini, kalau antum mau ingin musik, jangan pakai speaker. Kenapa sih? Karena misalnya kita nggak suka dengan lagu itu, bener nggak? Dangdutan, Rhoma Irama, kenceng banget. Apalagi saya nggak suka dangdutan. Sebel nggak? Nyebel kan, akhirnya dalam hati kita kesel kan. Nah, orang yang kesel kepada tetangganya, dia nggak akan masuk surga. Karena sebabnya dia merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita. Dia akan masuk surga. Makanya kalau antum ingin merasakan misalnya pengajian, sekalipun pengajian itu positif ya, antum kan saya nyetelnya pengajian ini gedein, tetangga kalian belum tentu suka. Percaya lah. Kenapa tetangga suka? Karena yang namanya walaupun bagaimanapun ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Walaupun itu sifatnya kebaikan. Ya sudah, nikmati sendiri aja. Ya. Nikmati sendiri.
apalagi ada yang komplain nih atas itu, ada pasti ada yang komplain. Udah komplain berarti dia nggak suka sama apa itu. Makanya jangan kita sampai menyakiti tetangga termasuk suara keras-keras, kemudian termasuk ya melakukan sesuatu yang menyakiti tetangganya lah, apapun itu. Nah, itu. Kalau kalian bekerja juga kan bunyinya panjang, nah kalau harus izin dulu. Gimana, terganggu nggak dengan pekerjaan saya nih? Kalau dia merasa terganggu, ya kita jangan di situ. Makanya kalau bekerja, ya lihat dulu tetangga kita punya anak kecil, karena bayi kan terganggu, atau punya apa gitu. Bilang sama dia, nih saya melakukan ini terganggu nggak? Harus. Kalau dia tetangga pasti diem lah, nggak mungkin nggak diem. Dia pasti diem, dia nggak enak juga sama kita. Nggak enak pasti. Maka kita minta izinnya. Di situ kita minta izinnya. Mohon maaf ya, saya ini lagi perbaikan rumah, dalam seminggu bunyi ketok-ketokannya tuh selama seminggu pastilah. Itu izin. Untuk bangun rumah kan pasti mengganggu orang lain kan, ganggu sebelah kan. Ketok-ketok itu bikin ganggu kan. Nah itu harus dibicarakan dengan tetangga kita. Gitu, ya. Oke, itu aja ya. Oke, makasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.